Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan petunjuk untuk terus belajar dan meningkatkan keimanan serta akhlak kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal ibadah dan keikhlasan hati. Perkenalkan, saya Abdul Qadir dari kelas 2A. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan menyampaikan tugas UAS saya mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Musyidul Asmi, SPD, MPD. Adapun judul yang saya angkat dalam tugas ini adalah akhlak dalam beribadah atau ikhlas dalam beribadah. Saudaraku sekalian, kita sebagai manusia tidak hanya diciptakan untuk hidup, makan, dan bekerja. Tetapi dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah dengan tegas menyatakan, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Namun pertanyaannya, apakah cukup kita hanya beribadah secara lahiriah? Apakah sholat 5 waktu, puasa, dan zakat kita sudah cukup di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya belum tentu. Karena dalam Islam, kualitas ibadah itu bukan hanya dinilai dari bentuknya, tapi juga dari niat, hati, dan akhlak yang menyertainya. Maka dari itu, hari ini kita akan mendalami satu hal yang sangat penting, yaitu ikhlas dalam beribadah. Apa itu ikhlas dalam beribadah? Secara umum, akhlak dalam beribadah adalah sikap batin dan etika yang baik dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup hanya dengan gerakan atau bacaan, namun bagaimana hati kita tunduk, khusyuk, dan penuh keikhlasan. Ibadah yang dilakukan dengan akhlak yang baik menunjukkan bahwa kita sadar akan siapa yang kita sembah dan mengapa kita menyembahnya. Adapun makna ikhlas. Cara bahasa, ikhlas berasal dari kata halalsa, yang artinya murni, bersih dari campuran. Dalam istilah syariat, ikhlas berarti mengerjakan amal ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak karena ingin dilihat, dipuji, atau dinilai baik oleh manusia. Ini ditegaskan dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, "Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan menyemurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus." Mengapa ikhlas itu penting? Ada beberapa alasan mengapa ikhlas adalah inti dari ibadah. Yang pertama, syarat diterimanya amal. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, dua orang bisa melakukan ibadah yang sama, tapi hanya satu yang diterima karena niatnya yang murni. Yang kedua, menjaga keistiqomahan. Orang yang ikhlas akan terus beribadah meskipun tidak ada yang melihat. Ia tidak butuh pengakuan manusia. Yang ketiga, menjauhkan dari penyakit hati, seperti riya atau pamer dan sum'ah atau ingin dikenal baik. Dua hal ini merusak amal, bahkan menjadikannya sia-sia di akhirat. Yang keempat, membawa ketenangan batin, karena hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari dunia. Ciri-ciri orang ikhlas. Bagaimana kita tahu seseorang ikhlas? Ciri-cirinya antara lain, ia tetap beramal meski tidak dilihat atau diapresiasi oleh orang lain. Yang kedua, ia tidak kecewa jika kebaikannya tidak dihargai. Yang ketiga, ia lebih senang menyembunyikan amalnya. Dan yang keempat, ia tidak mencari pengakuan atau popularitas. Dan yang terakhir, ia rutin beribadah meski dalam kondisi sulit atau tanpa motivasi dari luar.
Adapun beberapa contohnya, yang pertama, sholat malam atau tahajud yang dilakukan tanpa diketahui oleh siapapun. Dan yang kedua, bersedekah diam-diam, bahkan dari tangan kiri tidak tahu apa yang diberi tangan kanan. Berpuasa sunnah tanpa diumumkan di media sosial. Dan yang terakhir, dan berdoa dalam diam, bukan hanya ketika sedang berada dalam masalah. Bagaimana cara menumbuhkan ikhlas? Ikhlas bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Perlu dilatih, dijaga, dan diperkuat. Berikut beberapa caranya. Yang pertama, luruskan niat sebelum ibadah. Selalu tanyakan pada diri, untuk siapa aku sholat ini? Untuk siapa aku sedekah? Dan yang kedua, muhasabah diri secara rutin. Evaluasi amal kita, apakah benar-benar karena Allah atau ada keinginan tersembunyi. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberi keikhlasan. Doa yang diamalkan misalnya, Allahumma inni a'udzubika an usrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la alam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampunan atas apa yang tidak aku ketahui. Yang keempat, hindari pamer ibadah, terutama di media sosial. Tahan diri untuk tidak membagikan ibadah secara berlebihan, kecuali untuk edukasi dengan niat yang benar. Yang kelima, yakinlah bahwa balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik. Dunia bisa memberi pujian, tapi hanya Allah yang memberi pahala abadi. Sebagai penutup, mari kita renungkan betapa pentingnya keikhlasan dalam setiap ibadah kita. Tanpa keikhlasan, amal yang besar pun bisa tidak bernilai. Tapi dengan keikhlasan, amal yang kecil bisa menjadi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan kata-kata bijak dari Imam Al-Ghazali. Ikhlas adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Malaikat pencatat tidak tahu untuk menuliskannya. Setan pun tidak tahu untuk merusaknya. Dan hawa nafsu tidak mampu mempengaruhinya. Semoga materi ini menjadi pengingat untuk kita semua. Mari kita perbaiki niat, luruskan hati, dan tanamkan keikhlasan dalam setiap ibadah. Karena di akhirat nanti, bukan banyaknya amal yang ditimbang, tapi kualitas dan keikhlasannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen sekalian. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.